Cinta Hana episode 18. Tidak, apa kau sudah gila? Mas Revan tidak akan membiarkanmu hidup seorang diri di Singapura, kata Revan yang langsung berdiri saat mendengar Hana mengutarakan niatnya untuk pergi ke Singapura. Ini hanya Singapura, Mas. Mas Revan tidak perlu berlebihan. Berlebihan bagaimana? Kau tahu, jika aku sangat memperhatikanmu, Hana, kau adikku satu-satunya. Aku tidak mungkin membiarkanmu pergi begitu saja, kata Revan sambil menahan amarahnya terhadap adik keras kepalanya tersebut. Hana sontak memohon kali ini pada ibunya. Ibu, ini mungkin hanya beberapa bulan, Bu. Kumohon, izinkan aku. Hana, kau tahu apa yang dikatakan Revan benar, kata ibunya kemudian. Ibu, kumohon. Ibunya menatap sang ayah, lalu Hana bergegas ke arah ayahnya. Ayah, kumohon. Kali ini Hana memohon pada ayahnya. Lalu ayahnya menghela napas panjang, tanda jika dirinya tidak dapat menolak permintaan sang putri tercinta. Ayah, dia sendiri di sana. Kali ini Revan mulai berbicara lagi. Biarkan dia berusaha hidup mandiri, Rev, kata ayahnya pada Revan. Tapi kau harus ingat, Hana, kau tidak boleh melakukan hal-hal buruk. Kau juga harus menjaga dirimu baik-baik dan juga selalu sempatkan diri menghubungi kami. Baik, Ayah. Terima kasih. Hana memeluk ayahnya. Astaga, akhirnya semua ini akan berakhir. Kekhawatirannya akan berakhir. Hana melihat sebuah mobil yang sangat dia kenali terparkir di sebuah halte bus tak jauh dari rumahnya. Mobil Mike. Mike menjemputnya hingga kemari. Hana melihat ke dalam mobil dari kaca penumpang. Masuk, kata Mike datar. Hana akhirnya menuruti perintah Mike. Dirinya masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi penumpang sebelah Mike. Mike lalu menjalankan mobilnya tanpa bicara sepatah kata pun. Sedangkan Hana masih sibuk dengan pikirannya sendiri, walau sedikit lega. Hana tidak bisa memungkiri kesedihan yang kini menyelimuti hatinya. Dirinya kini sudah menjadi pembohong besar bagi keluarganya. Hamil di luar nikah dengan lelaki asing yang belum tentu mencintainya, berpamitan untuk kerja di luar negeri, namun nyatanya hanya tinggal dengan lelaki yang sudah menghancurkan masa depannya. Hana merasa jika semua ini salah. Kenapa menangis? Pertanyaan yang terdengar dingin itu mampu menyadarkan Hana dari lamunannya. Hana baru sadar jika air matanya sudah menetes dengan sendirinya. Mereka tidak mengizinkanmu. Hana hanya menggeleng. Aku hanya merasa bersalah sudah membohongi mereka. Maaf, hanya itu yang dapat dikatakan Mike. Tapi perkataan itu membuat Hana tertegun. Maaf, kenapa meminta maaf? Mike masih saja kesal dengan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dirinya bisa terjebak dalam situasi buruk seperti ini? Secara bersamaan Mike menginginkan Hana dan juga membenci Hana. Di satu sisi Mike ingin sekali menghancurkan Hana, seperti Revan yang sudah menghancurkan adiknya. Tapi di sisi lain, Mike merasa jika dirinya harus melindungi Hana. Ada apa denganmu, Mike? Melihat Hana menangis seperti sekarang ini membuat hati Mike juga ikut hancur.
Mike seakan merasakan kesakitan yang dirasakan Hana. Maaf. Tanpa sadar Mike mengucapkan kata tersebut. Semua karena aku. Maaf. Katanya lagi membuat wanita di sebelahnya tersebut memandang dengan tatapan terkejutnya. Kenapa kau meminta maaf, Mike? Kau tahu jika ini semua akan berakhir kalau saja kau menikahimu. Mike melanjutkan kalimat Hana. Maaf Hana, aku tidak bisa melakukan itu. Lanjut Mike lagi. Kenapa Mike? Aku tidak bisa memberitahumu kenapa. Kau membuat semuanya menjadi sulit Mike. Lirih Hana. Bukan aku, tapi kau. Desis Mike tajam. Ya, Hanalah yang membuat semuanya menjadi sulit untuk Mike. Jika saja Hana tidak membuat perasaannya kacau seperti sekarang ini, mungkin saja saat ini dirinya sudah menikmati kemenangan yang diraihnya, bukan malah ikut terpuruk bersama dengan Hana. Hana mencoba mengeluarkan koper-kopernya dari dalam bagasi mobil Mike dengan susah payah. Tentu saja dirinya tidak ingin meminta bantuan pada Mike. Ingat, hubungannya dengan Mike bukan seperti dulu. Apa yang kau lakukan? Pertanyaan itu membuat Hana sedikit terlonjak karena terkejut. Biar aku saja yang membawa semua itu, kata Mike terdengar dingin. Walau sedikit dingin, namun Hana tidak bisa menghilangkan senyum di wajahnya. Ya, setidaknya Mike masih perhatian dengannya. Hana berjalan di belakang Mike dengan wajah sedikit lebih ceria. Hana sedikit terkejut saat Mike membawa barang-barangnya masuk ke dalam kamarnya. Mereka akan tidur sekamar. Mike, kita tidur sekamar, tanya Hana sedikit pelan. Hanya itu jawaban Mike. Tapi kupikir di sini tidak ada kamar lain Hana. Kau tenang saja, aku akan tidur di sofa. Hana menelan ludahnya dengan susah payah. Aku mau berbagi ranjang denganmu, kata Hana pelan. Tidak perlu, kata Mike sedatar mungkin, lalu pergi meninggalkan Hana begitu saja. Malam ini menjadi malam yang menggelisahkan bagi Hana dan Mike. Hana tidur dengan gelisah, tak enak dengan Mike yang meringkuk di sofa tak jauh dari ranjang yang ditiduri Hana. Sedangkan Mike pun sama. Dia juga tidak bisa tidur lantaran harus menekuk lututnya karena panjang sofa tak sepanjang kakinya. Sial, jika tahu begini, Mike menyesal harus menawarkan Hana tinggal di apartemennya. Mike, suara Hana benar-benar terdengar menggoda untuk Mike. Pindahlah kemari. Aku tahu kau tidak bisa tidur dengan kaki seperti itu. Tanpa banyak bicara lagi, Mike akhirnya pindah ke ranjang sebelah Hana. Kedua-duanya saling berjauhan dan saling memunggungi. Mike merasa dirinya sudah menurunkan harga dirinya demi wanita yang tidur di belakangnya ini. Ah, sial. Sedangkan Hana sedikit menyunggingkan senyumannya saat Mike menuruti perkataannya dan tidur di sebelahnya. Meski saling memunggungi dan saling berjauhan, Hana tetap senang bisa tidur berdua di atas ranjang yang sama dan di bawah selimut yang sama dengan lelaki yang dicintainya tersebut. Pagi-pagi sekali Hana bangun. Hana ingin menyiapkan sarapan untuk Mike. Hana cukup tahu diri, mungkin dengan mengerjakan pekerjaan rumah bisa sedikit membantu Mike.
Saat Hana sibuk dengan peralatan dapur, Mike keluar, khas orang bangun tidur. "Apa yang kau lakukan, Hana?" tanya Mike yang terlihat terkejut dengan apa yang dilakukan Hana. "Aku memasak. Tinggalkan semuanya." "Kenapa?" "Aku sudah membayar orang untuk memasak dan bersih-bersih di sini. Jadi, kau tidak perlu melakukan itu." "Tapi Mike, kata dokter, kau harus banyak istirahat. Ingat itu," kata Mike datar, lalu meninggalkan Hana begitu saja. Sedangkan Hana tersenyum dan menjadi menghangat saat mendengar perkataan Mike. Oh, lelaki itu kenapa jadi begitu manis? Dia perhatian dengan Hana. Hana tahu itu, meski Mike tak menghilangkan nada dingin dan datar dalam suaranya. "Bagaimana malammu?" tanya Dara yang langsung menghampiri Hana saat Hana sampai di kantor. "Biasa saja," jawab Hana masih dengan tersenyum. "Kau tahu, jika hari ini kau lebih ceria daripada hari-hari setelah kau mengetahui kehamilanmu." Mungkin karena bayinya." Hana kembali tersenyum dan memerah. Dara lalu berbisik ke arah Hana. "Apa kalian tidur bersama?" Hana membulatkan matanya saat mendengar Dara mengucapkan pertanyaan tersebut. "Jangan berpikir macam-macam, Dara. Kami hanya tidur dan tidak melakukan apapun." Itu hanya sekarang. Kita tidak tahu bagaimana nanti," kata Dara sambil tertawa mengejek. Hana menggelengkan kepalanya. "Kau ini benar-benar..." "Hana, Mr. Mike memanggilmu," kata Tina, teman sekantor Hana lainnya. "Kenapa dia memanggilku?" tanya Hana dalam hati sambil menatap Dara. Sedangkan Dara hanya mengangkat kedua bahunya, pertanda dia juga tak tahu apa masalahnya. Hana masuk ke dalam ruangan Mike. Di sana sudah ada Mike dan seorang lelaki lainnya yang Hana tidak kenal. "Permisi, apa ada yang bisa saya lakukan, Pak?" tanya Hana dengan sopan. "Bereskan semua barang-barangmu. Mulai saat ini, kau kerja di sana," kata Mike sambil menunjuk sebuah meja dan kursi di ujung ruangannya tersebut. Hana membulatkan matanya saat Mike dengan mudahnya menyuruhnya untuk pindah ruangan. "Maaf, Pak, kenapa saya harus..." "Mulai saat ini, kau menjadi sekretaris pribadiku." Mike memotong kalimat Hana dengan tegas tanpa bisa diganggu-gugat. Sedangkan Hana hanya ternganga mendapati keputusan sepihak Mike. Ya Tuhan, bukankah ini akan menyulitkan dirinya jika harus bertemu dengan Mike setiap saat dan setiap waktu? Hana benar-benar merasa tak bisa lepas dari genggaman Mike. Bersambung, nantikan episode 19-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.